Halo Indes Movie, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Pastikan sebelum menonton kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Ready or Not. Film ini merupakan garapan dari sutradara Matt Bettinelli Alpin dan Tyler Gilk. Film bergenre horror thriller ini dibintangi oleh Samara Weaving sebagai Grace, Mark O'Brien sebagai Alex Lidomas, dan Adam Brody sebagai Daniel. Ready or Not adalah kisah seorang pengantin muda yang bernama Grace dan Alex Lidomas. Alex merupakan anak dari keluarga kaya raya dan eksentrik. Di dalam keluarga tersebut ada sebuah tradisi permainan bagi anggota keluarga baru di rumah tersebut. Kebahagiaan mereka pun berubah menjadi sebuah malapetaka ketika Grace mendapatkan sebuah kartu misterius dalam permainan tersebut. Permainan pun berubah menjadi sebuah perburuan mematikan dan semua orang berjuang bertahan untuk hidup. Kartu apakah yang didapat oleh Grace? Dan dapatkah Grace bertahan hidup? So let's see to the film. Are you ready or not? Cerita diawali di sebuah kediaman keluarga Lidomas. Di sana terlihat seorang wanita bernama Grace yang akan melangsungkan pernikahan dengan salah satu anak dari keluarga tersebut, Alex Lidomas. Pernikahan pun berlangsung. Mereka berdua terlihat sangat bahagia. Malam tiba. Acara pernikahan berjalan dengan lancar. Sampai suatu ketika di saat Grace dan Alex sedang berada di dalam kamar, tiba-tiba datanglah bibi Alex, Helen. Dia memberitahu bahwa semua orang sudah menunggu. Grace pun kebingungan. Lalu Alex menjelaskan kepada Grace kalau di keluarga tersebut ada sebuah tradisi, di mana anggota keluarga baru akan memainkan sebuah permainan di tengah malam. Alex dan Grace segera turun ke bawah dan masuki sebuah ruangan. Di sana terlihat semua orang sudah menunggu berkumpul. Permainan pun dimulai. Ayah Alex mulai menjelaskan peraturan dari permainan tersebut. Ia memasukkan sebuah kartu kosong ke dalam kotak, dan Grace nantinya akan mengambil kartu di dalam kotak tersebut. Permainan apapun yang keluar dari kotak tersebut, Grace harus memainkannya. Tiba saatnya Grace mengambil kartu, dan ternyata kartu yang keluar adalah petak umpet. Alex dan keluarga yang lainnya pun syok melihat Grace mendapatkan kartu tersebut. Setelah itu, ayah Alex menyuruh Grace untuk bersembunyi di mana saja di dalam rumah itu sampai hitungan 100. Grace yang tidak tahu apa-apa merasa biasa-biasa saja memainkan apa yang ada di kartu tersebut. Dia pun mulai mencari tempat persembunyian layaknya sedang bermain petak umpet biasa. Setelah itu, ayah Alex membagikan sebuah senjata ke setiap keluarga anggota yang ada di situ. Dan mereka mulai mencari Grace yang sedang bersembunyi. Alex pun mulai gelisah dan dia secara diam-diam ikut mencari Grace yang sedang bersembunyi. Di saat Grace sedang bersembunyi, tiba-tiba dia ditarik oleh Alex ke dalam sebuah kamar. Saat mereka sedang bersembunyi, datanglah Clara, salah satu pelayan di rumah tersebut yang sedang mencari George. Di saat Clara akan keluar dari kamar, tiba-tiba ia tertembak tepat di kepalanya. Melihat hal itu, Grace pun kaget sekaligus ketakutan. Grace yang sedang ketakutan pun bertanya kepada Alex apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Alex pun menjelaskan kalau kartu petak umpet yang diambilnya adalah sebuah malapetaka dan dia harus dibunuh sebelum fajar tiba. Mendengar hal itu, Grace semakin kebingungan dan ketakutan. Lalu Alex membawa Grace ke sebuah lorong dan menyuruhnya segera pergi dari rumah tersebut. Alex pun menyuruh Grace pergi ke dapur, sementara dia akan membukakan kunci untuknya. Di saat Grace sedang menuju dapur, ia bertemu dengan Emily dan keluarga yang lainnya. Emily pun menembak Grace, namun tidak mengenainya. Setelah itu Grace berlari dan pergi ke sebuah ruangan. Namun ternyata di sana ia bertemu dengan Daniel. Karena Daniel saudara baik dari Alex, Daniel pun tidak tega untuk menembak Grace dan dia pun menyuruh Grace untuk pergi sebelum memanggil keluarga lainnya untuk datang. Grace pun pergi berlari meninggalkan Daniel dan menuju sebuah ruangan untuk mengambil sebuah senapan. Lalu setelah itu dia pergi menuju dapur. Sesampainya di dapur, ternyata pintu masih terkunci dan Alex belum berhasil membukanya. Tiba-tiba Steven datang ke dapur dan Grace pun bersembunyi. Scene berpindah ke tempat di mana Alex sedang berusaha membuka kunci pintu yang ada di rumah tersebut untuk Grace. Setelah pintu terbuka, Grace segera pergi meninggalkan dapur, namun dihadang oleh Steven. Di saat Grace akan menembakkan senapannya, ternyata amunisi yang ada di dalam senapan tersebut hanyalah pajangan. Karena senapannya tidak berfungsi, Grace memukul Steven menggunakan sebuah teko air yang berisi air panas, dan Grace pun pergi meninggalkannya. Karena kunci rumah tersebut tiba-tiba terbuka, ayah Alex dan Daniel pergi ke ruangan kendali di mana Alex berada. Di sana terjadi perkelahian antara Alex dan ayahnya. Daniel pun berusaha menenangkan Alex. Di saat Alex sedang lengah, dia dipukul dari belakang oleh ayahnya lalu jatuh pingsan. Dan dia pun dibawa ke sebuah kamar dengan borgol di tangannya. Cerita berpindah ke tempat di mana Grace yang telah berhasil keluar dari rumah tersebut. Namun saat sedang berlari, ia melihat ada seseorang di depannya. Dan dia pun kembali bersembunyi di sebuah kandang kambing. Saat berada di dalam kandang kambing, tiba-tiba datang seseorang masuk ke dalam yang tidak lain ternyata adalah George, anak dari Emily. Namun tak disangka di saat Grace berusaha mendekatinya, George malah menembaknya dan tepat mengenai telapak tangan Grace. Grace pun sontak berteriak kesakitan dan memukul George hingga jatuh pingsan.
Di saat Grace akan mengambil senter yang dibawa George, ia pun kaget melihat kambing di depannya dan jatuh ke dalam sebuah lubang pembuangan mayat. Grace pun berusaha sekuat tenaga untuk naik dan keluar dari tempat tersebut. Namun ia kesulitan karena tangannya terluka akibat terkena tembakan dari George tadi. Setelah berhasil keluar dari lubang itu, Grace pergi menuju pintu gerbang dan ia pun berhasil keluar dari rumah tersebut berlari menuju hutan. Namun Stefans menemukan gaun Grace yang tertinggal di pagar, lalu ia pun melapor kepada ayah Alex dan mengejarnya ke hutan. Setelah melihat Grace, ia berusaha menabraknya, namun Grace berhasil menghindar. Stefans pun turun dari mobil dan menangkap Grace. Grace berusaha melawannya dan ia berhasil membuat Stefans pingsan. Lalu Grace pergi menaiki mobil yang dibawa Stefans tadi. Di saat Grace meminta bantuan kepada Justin untuk menghubungi polisi, ternyata Justin mendapat laporan kalau mobil tersebut telah dicuri, dan Justin pun mematikan mobil tersebut secara otomatis. Karena mobil yang dinaikinya mati, Stefan berhasil mengejarnya dan menembakkan obat bius kepada Grace. Setelah itu, Stefan membawa Grace kembali ke rumah Lidomas. Di tengah perjalanan, Grace tersadar dan dia sudah terikat di dalam mobil tersebut. Namun Stefan tidak menyadarinya. Grace pun diam-diam berusaha memukul Stefan dari belakang, dan Stefan pun kehilangan kendali. Lalu mobil itu menabrak sebuah pohon dan terbalik. Setelah itu, Grace pun keluar dari mobil. Namun di sana ia sudah dihadang oleh Daniel. Daniel pun memukul Grace dengan senapannya hingga jatuh pingsan. Lalu Daniel membawa Grace yang sudah pingsan kembali ke rumah keluarga Lidomas. Sesampainya di rumah, upacara persembah pun dimulai. Sesaat sebelum Tuan Lidomas membunuh Grace, seluruh anggota keluarga tersebut meminum sebuah minuman, dan mereka pun kesakitan dan muntah darah. Ternyata semua itu adalah ulah dari Daniel. Daniel sudah memasukkan racun ke dalam gelas tersebut. Daniel pun segera membebaskan Grace yang terikat di meja altar persembahan, dan mereka berdua pun pergi dari ruangan itu. Namun, saat sebelum keluar dari rumah, Daniel dan Grace bertemu dengan Charity. Charity mencoba untuk menembak Grace, namun Daniel berusaha menghalanginya, dan alhasil Daniel pun tertembak oleh Charity. Melihat Daniel tertembak, Grace merebut pistol tersebut dari Charity dan menembaknya. Namun peluru di pistol tersebut sudah habis. Lalu Grace memukul Charity menggunakan pistol hingga pingsan. Setelah itu ia bertemu dengan Tuan Lidomas yang menghadangnya. Lalu Grace memukul Tuan Lidomas dengan lampu api hingga ia pun pingsan. Dan ia pun pergi ke sebuah ruangan. Ternyata di sana sudah ada Nyonya Lidomas yang tidak lain adalah ibu dari Alex. Nyonya Lidomas berusaha memanahnya namun tidak mengenainya. Lalu Nyonya Lidomas menyerang Grace, dan di saat Nyonya Lidomas mencekik Grace, Grace mengambil sebuah kotak yang ada di lantai dan memukulkan ke wajahnya hingga Nyonya Lidomas pun tewas. Melihat Daniel, ibunya, dan keluarga lainnya tewas, Alex pun menjadi kesal dan mengkhianati Grace. Ia menangkap Grace dan memanggil keluarga lainnya. Grace pun tertangkap kembali, dan kali ini di saat Grace akan terbunuh oleh Alex, Grace berhasil menghindar dan hanya tertusuk di bagian lengannya. Lalu Grace berdiri sambil memegang pisau yang menusuknya tadi. Dan tak disangka ternyata pagi pun tiba. Karena gagal membunuh Grace, satu persatu tubuh dari seluruh keluarga anggota Lidomas pun hancur. Dan rumah mereka pun habis terbakar, dan Grace pun selamat dari malapetaka yang menimpanya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di film-film selanjutnya.